pada minggu hari ini. Adik-adik tahu nggak kemana kawan kakak? Kita cari yuk. Oh, di sana Kak Deka. Oke, adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Esther dan Kak Deka akan memandu kita dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, kita akan angkat pujian kita. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian kita, adik-adik harus bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap, gerak, yes! Kita bernyanyi dari buku ND nomor 550, Tanganku 6 met-met. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tutup lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan cinta kasih-Mu. Tuhan masih menjaga kami dari malam yang lalu hingga ke pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dan adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Bapa, dimanapun ada di sekolah minggu kami berada pada saat ini, kiranya Tuhan yang menuntut hati dan pikiran mereka agar mereka mau mengikuti kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dimanapun kami berada nantinya ya Bapa, Tuhan yang menjaga dan selalu melindungi kami. Hanya inilah doa anak-Mu ya Bapa, kurang sempurna kiranya Tuhan sempurnakan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu lagu pujian kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat hari Minggu, kita bertemu kembali pada minggu hari ini. Kita mau dengar firman. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tahu nggak lagunya? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga Tuhan pada hari Minggu ini kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan, kembali beribadah kepadamu. Berkatilah Tuhan agar firman yang kami dengarkan mampu kami pahami, mampu dipahami oleh semua anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Lukas 2. Ayo buka bersama Alkitabnya. Lukas 2. Lukas perjanjian apa? Perjanjian baru.
justru. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayat 41 sampai 52 judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Apa judulnya sekali lagi? Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayo kita baca bersama-sama. Inang baca dari sini, adik-adik baca di rumahnya ya. Ayo 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Sekarang Inang mau bertanya, siapa di antara adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang pernah suatu ketika jalan-jalan nih, pergi jalan-jalan sama bapak mamanya, papa mamanya, siapa yang pernah ayo pergi ke tempat yang ramai? Jalan-jalan, contohnya jalan-jalan ke mall, atau jalan-jalan ke pasar, atau jalan-jalan ke pesta, atau kemanapun dibawa oleh orang tuanya ke tempat yang ramai. Siapa yang pernah? Ayo, tunjuk tangan. Nah, ketika ramai gitu, siapa lagi yang pernah hilang? Tiba-tiba gak nampak mama bapaknya. Mana mamaku? Mana papaku? Hilang dia, gak kelihatan dia. Di mana? Papa mamanya cari. Mana anakku? Mana si Ucok? Mana si Butet? Mana misalnya, mana dia? Gak kelihatan. Waktu yang ramai itu gak kelihatan, dia hilang dia. Akhirnya mama papanya pun khawatir. Khawatir kemana anakku itu? Siapa yang pernah kayak gitu ya? Jadi waktu itu Yesus seperti itu. Waktu Yusuf dan Maria bawa Yesus ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah yang diadakan setiap tahunnya, pada waktu itu ya kita tahu tentu ramai suasananya. Waktu mau pulang, Yusuf dan Maria pulang aja santai. Dia kira Yesus berada di antara gerombolan itu atau kelompok yang berjalan itu ya. Mungkin kita bisa bayangkan dulu ya adik-adik, waktu misalnya merayakan Paskah kan kadang kita itu biasanya sebelum ada COVID ini kan mengadakan pawai obor. Nah, contohnya seperti itu. Waktu mau pulang, Yusuf Maria jalan aja. Dia kira Yesus ada di antara orang yang sedang berjalan itu. Ternyata Yesusnya nggak ada. Dicari-cari. Mana si Yesus? Mana anakku itu? Gak kelihatan dia. Berhari-hari dicari orang itu ke Yerusalem. Pergi lagi mereka, balik lagi. Ke Yerusalem lagi kita. Dicari di situ. 3 hari barulah mereka lihat. Ternyata Yesus ada di mana? Ada di bait Allah. Ada di bait Allah. Ternyata Yesus sedang ngobrol, sedang bercengkrama, sedang berbicara dengan alim ulama, bertanya jawab Yesus ternyata dengan guru-guru agama yang ada di bait Allah. Dan bahkan
mereka terkagum-kagum karena Yesus pintar, bisa dijawabinya semua. Kayak anak-anak sekolah minggu inilah, bisa dijawabinya semua tentang firman Tuhan. Akhirnya pintar, mereka terpukau dengan Yesus. Nah, ketika itu tentunya Maria dan Yusuf, apalagi Maria, bilang sama Yesus, "Kenapalah kau begini, Yesus? Kami cari-cari kau, anakku. Kenapalah kau begini?" kata Maria. Akhirnya Yesus mengatakan, "Kenapa engkau berkata begitu, Ibu? Ini kan rumah Bapakku," katanya. Ya, Yesus mau bilang bahwa dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Bahwa bait Allah adalah rumahnya. Jadi harusnya mereka tahu bahwa Yesus berada di rumahnya sendiri, yaitu di bait Allah. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa adik-adik sekolah minggu semuanya, Yesus akhirnya semakin bertambah besar, semakin berhikmat, semakin disayang oleh manusia dan juga oleh Allah. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini kita bisa melihat bahwa mungkin dalam kehidupan kita juga pernah mengalami seperti itu. Pernah mengalami dalam kehidupan kita, mungkin seperti yang Inang bilang tadi, lagi tiba-tiba gak kelihatan. Orang tua kita khawatir, kemana anakku? Nah, seperti itu juga lah pada waktu itu Yesus. Tetapi Yesus ada di dalam bait Allah. Dia tidak pergi ke sana kemari, dia pergi ke rumahnya. Di situ Yesus mau mengatakan bahwa inilah rumahku yang sesungguhnya. Bahwa Yesus benar-benar adalah Allah, benar-benar adalah anak Allah. Jadi dalam firman Tuhan ini, kita anak-anak sekolah minggu mau diajarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, yang Allah yang menjadi manusia, adalah sungguh-sungguh Allah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Allah yang menjadi manusia itu hadir di tengah-tengah kita, bahwa dengan firman Tuhan ini kita juga diberikan pengajaran bahwa orang yang ada di dalam rumahnya, artinya adalah kalau anak-anak sekolah minggu ada di dalam Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu akan bertumbuh seperti Yesus. Seperti Yesus apa tadi dibilang? Dia menjadi semakin berhikmat dan besar, dikasihi Allah dan manusia. Jadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam bait Allah, yang rajin ke gereja, ya walaupun saat ini nggak bisa kumpul di gereja, tapi yang selalu dengarkan firman Tuhan, yang selalu dengarkan ajaran Tuhan, akan bertumbuh sebagaimana Yesus, yaitu jadi anak yang berhikmat, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang disayangi orang tua, manusia, dan juga disayangi oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mau bilang kepada kita semua, adik-adik, terutama anak-anak sekolah minggu semua, betul bahwa belajar bisa bikin kita pintar, tapi firman Tuhan ini hendak menekankan untuk anak-anak sekolah minggu semua agar selalu berada di dalam Tuhan, bahwa semua orang yang ada di dalam Allah, di dalam Tuhan, yang rajin selalu dekat kepada Tuhan, akan diberikan Tuhan hikmat, akan bertumbuh sebagaimana Yesus, cerdas dan berhikmat. Semua orang sayang. Mau nggak disayangi sama orang tuanya, disayangi sama keluarganya, disayangi sama Tuhan, mau nggak? Nah, jadi firman Tuhan ini bilang, kalau mau seperti itu, harus selalu berada di dalam Tuhan, harus selalu dekat sama Tuhan, harus selalu dengan perkataan Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan pada minggu hari ini, supaya kalaupun misalnya dalam kehidupan adik-adik sampai pada saat ini anak-anak sekolah minggu, walaupun kita nggak bisa berkumpul, tapi kalau adik-adik atau anak-anak sekolah minggu semuanya tetap selalu mencari Tuhan dengan ibadah seperti ini, walaupun secara online, dengan baca Alkitab, berdoa, nyanyi untuk Tuhan, selalu berusaha dekat dengan Tuhan, maka adik-adik percaya bahwa Tuhan akan memberikan kecerdasan dan hikmat kepada semua anak-anaknya yang selalu dekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan untuk minggu hari ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu semuanya selalu bertumbuh di dalam Tuhan,
nggak jauh dari Tuhan, selalu dekat sama Tuhan, selalu cari Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang disayangi manusia, dan juga terlebih disayangi sama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk minggu hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami agar dalam kehidupan kami, terutama anak-anak-Mu Tuhan, boleh selalu berada di dalam Engkau Tuhan, agar kiranya mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang cerdas, yang berhikmat Tuhan, sehingga mereka dikasihi oleh orang tua, keluarga, terlebih dikasihi oleh Engkau Tuhan. Dalam pertumbuhan mereka Tuhan, Kau kiranya senantiasa melindungi Tuhan semua anak-anak-Mu Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami serahkan seluruh anak-anak ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu dalam tumbuh kembangnya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita, sediakan persembahannya. Persembahannya diserahkan kepada si tua wek-nya masing-masing. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Disinilah kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati-Mu dan memelihara Engkau. Kiranya Tuhan menerangi-Mu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah Engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Demikian ibadah kita pada minggu hari ini. Nah, untuk pengumuman dari video dari nyanyi dari buku ini nomor 549 Holanda Dana akan ditampilkan pada layar berikut ini. Nah, untuk adik-adik yang juara selamat, dan untuk yang belum, ayo jangan patah semangat dan tetap selalu mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu semuanya.